Halo guys, assalamualaikum, selamat datang kembali di NN Top 11 Channel. Apa kabar semuanya? Semoga teman-teman selalu sehat dimanapun berada. Hari ini saya akan menguji sebagus apa formasi 4-1-1-3-1 di babak semifinal Liga Champion. Oke, jadi hari ini tim saya akan menghadapi Sakibu FC di leg kedua babak semifinal Liga Champion. Dan ini adalah penentuan yang sangat krusial, karena jika tim saya kalah di laga kali ini, tim saya bisa saja tersingkir dan tidak lolos ke babak final. Jadi penting untuk bisa mengalahkan Sakibu FC di leg kedua ini. Tapi sebelum kita membahas lebih jauh, saya mau mengucapkan selamat buat teman-teman yang kemarin berhasil mengangkat trofi cup, dan buat teman-teman yang hari ini sudah lolos ke babak final Liga Champion. Semoga teman-teman bisa juara. Dan buat teman-teman yang gagal, seperti akun saya yang lainnya, tetap semangat. Pencapaian kalian luar biasa karena tidak mudah untuk lolos ke babak final ataupun ke babak semifinal Liga Champion ataupun Cup, karena itu adalah pencapaian yang sangat sulit. Tetap semangat, semoga musim depan teman-teman juara. Oke, jadi pertandingan akan segera berlangsung dan saya harus segera memulihkan pemain-pemain inti dan beberapa pemain cadangan yang saya miliki yang siap bertanding di laga yang sangat krusial ini menghadapi Sakibu FC. Dan saya harap di leg kedua ini tim saya mampu untuk bisa mengimbangi Sakibu FC. Ya, tentu saja mereka memiliki kedalaman skuad yang cukup bagus dan kita harus tetap berhati-hati menghadapi lawan seperti ini, guys. Ya, meskipun tim saya sedikit lebih diunggulkan karena di leg pertama mampu mengalahkan mereka dengan skor telak 3-0. Dan hari ini mereka memiliki misi balas dendam untuk bisa menyingkirkan tim saya dari babak semifinal Liga Champion. Tentu bukan hal mustahil karena bisa saja mereka comeback di leg kedua ini. Dan jika tim saya mampu mengalahkan Sakibu FC di leg kedua babak semifinal Liga Champion musim ini, kemungkinan besar saya akan dipertemukan kembali dengan rival terberat saya di Liga. Ya, mereka memiliki kedalaman skuad yang jauh lebih baik, yaitu Sonobopix FC. Saat ini mereka ada di posisi puncak klasemen dan tim saya tidak mampu bersaing dengan baik. Sayang sekali saya memiliki masalah di lini pertahanan, terutama di posisi bek tengah dan juga penjaga gawang. Dan saya masih belum berencana untuk membeli pemain-pemain yang lemah di posisi tersebut karena udah tanggung. Jadi udah tanggung, udah tersingkir di kompetisi cup, dan sekarang sudah cukup berat untuk bersaing di kompetisi liga. Hanya ada satu opsi yang bisa saya raih musim ini, yaitu trofi Liga Champion. Jadi kita akan tetap fokus untuk meraih trofi Liga Champion daripada trofi liga karena selisih poinnya sudah terlalu jauh. Oke, kali ini saya menerapkan formasi 4-1-1-3-1 atau bisa disebut juga sebagai formasi 4-2-3-1. Dan untuk taktiknya sendiri, di sini saya menerapkan taktik dengan mental tim menyerang, fokus umpan sayap kanan, gaya mengumpan panjang, serangan balik nyala, gaya tekanan rendah, gaya tackle mudah, gaya penjagaan jaga daerah tertentu, dan jebakan offside mati. Oh iya, tapi sebelum kita membahas lebih jauh, buat teman-teman yang kebetulan belum mendukung channel ini, jika berkenan kamu bisa terus mendukung saya dengan cara klik tombol like, subscribe, dan aktifkan juga notifikasinya agar teman-teman selalu tahu update terbaru dari NN Top 11 Channel. Oh iya, buat teman-teman yang bertanya, Bang, beli token yang murah di mana sih? Oke, saya sarankan dan saya rekomendasikan buat teman-teman yang mau beli token, khususnya para sultan, kamu bisa beli token di Kiano Store. Nah, di sana tuh menjual token dengan harga yang lebih terjangkau. Jadi buat teman-teman khususnya para sultan yang ingin membeli token dengan harga yang lebih murah dan yang pasti amanah, kamu bisa cek langsung ke Instagram atau WhatsAppnya Kiano Store. Nah, linknya sudah saya sematkan di deskripsi video ini, guys. Pastikan kamu masuk lewat link deskripsi yang ada di video ini untuk menghindari akun-akun palsu yang berniat menipu teman-teman semua. Oke, terima kasih banyak atas kepercayaannya. Oke, jadi pertandingan sudah berlangsung tepatnya di menit kelima. Kali ini saya akan mengaktifkan jebakan offside karena saya menerapkan strategi menyerang. Dan kali ini kita lihat skor masih 0-0. Tim saya unggul 3-0 di leg pertama, dan ini adalah agregat yang cukup bagus. Sayang sekali Cecep mengalami cedera akibat pelanggaran yang cukup keras dilakukan oleh pemain dari Sakibu FC. Kali ini Da Silva bagus sekali dan gol.
Da Silva melakukan sepakan yang luar biasa, tendangan bebasnya masuk meluncur sempat membentuk tiang gawang atas penjaga gawang dari Sakibo FC dan memantul ke bawah. Sangat bagus sekali penyelesaian dari Da Silva, membawa Persib Bandung unggul 1-0 atas Sakibo FC. Pemirsa, kali ini serangan kembali dilakukan oleh Sakibo FC, mencoba untuk memperkecil ketertinggalan. Umpan jauh ke depan maksudnya yang dituju masih bisa digagalkan pemirsa. Bola masih bisa direbut oleh Buton. Kita lihat skor menjadi 1-0, agregat 4-0. Sakibo semakin tertekan di leg kedua ini karena untuk menyingkirkan tim saya dari babak semifinal mereka harus mencetak 5 gol ke gawang tim saya. Tentu ini adalah sesuatu yang cukup sulit tapi tidak mustahil. Kita lihat saja mereka apakah bisa untuk memperkecil ketertinggalan atau justru mereka kebobolan lagi pemirsa. Kali ini skor 1-0. Herdiana melakukan umpan sudut pada siapa yang sudah dituju, disundul saja, hampir Da Silva hampir saja mencetak gol keduanya lewat tandukan yang cukup bagus, tapi sayang bola masih melenceng di sisi sebelah kanan penjaga gawang Sakibo FC. Skor masih 1-0 untuk keunggulan Persib Bandung di babak pertama. Kita lihat manajer dari Sakibo FC hadir di sisi lapangan dan tentu ini menjadi tekanan tersendiri untuk saya dan begitupun untuk manajer dari Sakibo FC. Serangan kembali dilakukan oleh Persib Bandung. Kali ini Ciro menggiring bola dari sisi sebelah kanan lewati 3 penjagaan dan bagus sekali umpan pada Herdiana di sana. Herdiana menggiring bola bagus sekali, Herdiana dan gol. Herdiana bekerja sama dengan sangat baik dengan Ciro, melakukan umpan 1-2 yang luar biasa dan menggiring bola melewati 3 pemain hingga bisa mencetak gol yang sangat indah. Sakibo, manajer dari Sakibo FC, hadir di sisi lapangan dan mereka bermain luar biasa, tapi sayang sekali menghadapi tim yang tidak biasa yaitu Persib Bandung. Kali ini serangan dilakukan dan masih bisa dihentikan oleh Cuprianto, melakukan tackle yang luar biasa, tackle yang sangat hebat tadi. Padahal kita lihat bahwa tackle yang dilakukan oleh Herdianto ada di belakang pemain dari Sakibo FC tapi tidak berbuah pelanggaran. Tentu ini bagus untuk saya dan tidak bagus untuk pemain dari Sakibo FC. Kali ini Kambuaya menggiring bola dari area tengah. Kambuaya, pelanggaran yang cukup keras, jelas dia menarik rambut Ricky Kambuaya dari belakang, jelas sekali sebuah pelanggaran. Ada Da Silva di sana, ancang-ancang, tendang langsung dan sayang sekali pemirsa, tendangan yang sangat keras tapi sayang bola masih melambung di atas misar gawang Sakibo FC. Tidak ada gol tercipta, skor masih 2-0 untuk keunggulan Persib Bandung. Di menit 31 mereka tetap berusaha untuk bisa memperkecil ketertinggalan. Persib Bandung sebenarnya hanya bisa untuk tetap berusaha dan memperkuat pertahanan, tapi sayang sekali Blomberg melakukan pelanggaran yang cukup keras lagi-lagi. Kita lihat dari area tengah, tendangan bebas diberikan Da Silva, ancang-ancang 2 langkah, tendang langsung dan gol. Lagi-lagi Da Silva melakukan sepakan yang sangat-sangat luar biasa pemirsa. Skor menjadi 3-0, tendangan bebas yang meluncur deras tanpa bisa dihentikan oleh penjaga gawang Sakibo FC. Skor menjadi 3-0. Kali ini Sakibo mencoba untuk memperkecil ketertinggalan dari area tengah dan gol langsung dibalas oleh pemain dari Sakibo FC yang sempat melakukan pelanggaran cukup keras, yaitu Blomberg melakukan pelanggaran yang keras dan dia membayar dengan gol yang sangat luar biasa dari luar kotak penalti. Dan kita lihat skor menjadi 3-1. Butuan menggiring bola kepada Kusnandar di sana, melebar ke sisi sebelah kini, ada Ciro di sana dan sayang sekali tendangan Da Silva masih melenceng. Padahal kita lihat tadi dia ada tepat di depan mulut gawang Sakibo FC. Penyelesaian yang tidak cukup baik tapi tidak apa-apa. Hari ini Herdiana ancang-ancang, tendang langsung, umpan bersiap musuhnya masih bisa digagalkan. Dan kita lihat penyelamatan yang luar biasa pemain bertahan dari Sakibo FC. Mereka tetap berusaha keras untuk bisa memperkecil ketertinggalan meskipun sudah tertinggal 3-1 di babak pertama. Kali ini saya akan mengganti Herdiana yang bertugas sebagai penendang sudut dan memasukkan Kusnandar sebagai penendang sudut. Kita mengganti ini agar strategi kita tidak mudah ditebak. Mudah-mudahan dengan perubahan strategi ini tim saya kembali bisa mencetak gol. Karena kita tahu bahwa kedua pemain ini sebenarnya memiliki kemampuan yang berbeda. Kusnandar dia memiliki atribut umpan yang bagus, sedangkan Herdiana memiliki atribut umpan silang yang bagus. Kita lihat, kita akan berikan tugas yang lebih terfokus kepada Herdiana untuk bermain lebih bertahan pemirsa. Skor 3-1 di menit 47. Kali ini Persib Bandung membangun serangan kembali. Berbahaya sekali, tidak terbuat. Sayang, offside pemirsa. Kusnandar terjebak offside. Saya kira tadi tidak offside dan ternyata dia melewati sedikit garis offside. Di menit 47 hampir saja gol tercipta dari Persib Bandung.
formasi 4-1-1-3-1 kita lihat, atau formasi 4-2-3-1 cukup bagus sejauh ini. Tapi lawan yang kita hadapi memang cukup berimbang. Ini belum terbukti ketika kita akan menghadapi tim yang kualitas mutunya jauh lebih bagus, apalagi jika lawan memiliki striker yang dididik sendiri. Kali ini serangan kembali tercipta, sayang sekali masih bisa direbut oleh Sakibo FC. Serangan balik tercipta untuk Sakibo FC, bagus sekali. Ada Gawe di sana, umpan ke tengah, masih bisa dipotong oleh pemain bertahan dari Persib Bandung. Menit 51, skor masih 3-1. Ya, saya akan terus menerus memberikan bonus latihan menyerang di sini kali ini. Dari Sugisato, Standar di sana, pelanggaran cukup keras. Oh, Tarhan, pelanggaran yang cukup keras oleh Tarhan. Da Silva ancang-ancang, tendang langsung dan gol. Oh, tidak, ternyata Pindrawan melakukan penyelamatan yang sangat gemilang. Kartu merah yang berikan wasit untuk pemain dari Sakibo FC. Jelas sebuah keuntungan untuk pemain atau untuk Persib Bandung di babak kedua ini pemirsa, karena mereka bermain sangat keras. Kita lihat dari babak pertama mereka melakukan pelanggaran-pelanggaran yang tidak perlu sebenarnya, tapi ya mereka berusaha untuk bisa menghentikan penyerang-penyerang saya agar cedera, tapi sayang sekali justru itu kemelut untuk pemain atau untuk Sakibo FC. Tendangan bebas kembali dilakukan oleh Da Silva, gol. Tidak terlalu keras tapi meluncur dengan sangat-sangat indah. Tendangan yang dilakukan oleh Da Silva masuk ke sudut di sisi sebelah kanan penjaga gawang dari Sakibo FC, meluncur tanpa bisa ditepis, sangat-sangat bagus. Juprianto melakukan pelanggaran yang cukup keras, Bombol ancang-ancang, tendang langsung, dan sayang sekali mereka berhasil membuat kecil ketertinggalan. Kita lihat bahwa satu kesalahan yang dilakukan oleh pemain bertahan Persib Bandung berhasil diselesaikan dengan sangat baik. Manobi masuk menggantikan Setiawan di babak kedua. Sakibo FC melakukan pergantian yang cukup bagus kali ini. Kita lihat Abdi masuk, umpan pada Bombek, umpan 1-2 berbahaya, masih bisa dihentikan. Ignevo melakukan pelanggaran yang cukup keras dan tidak diperlukan, tapi pelanggaran tetap pelanggaran. Tendangan bebas diberikan, Bombek ancang-ancang, tendang langsung, dan hampir saja tendangan melenceng di sisi sebelah kiri penjaga gawang dari Persib Bandung. Menit 67, skor masih 4-2. Kali ini kita akan memasukkan satu pemain lagi. Ricky Kambuaya keluar digantikan oleh Marklock di babak kedua tepatnya menit 72, berbahaya dan gol. Da Silva lagi-lagi mencetak gol yang luar biasa lewat tendangannya yang sangat-sangat aduhai. Dan kita lihat skor menjadi 5-2. Sakibo FC masih belum menyerang begitu saja. Mereka melakukan pergantian yang luar biasa dan sayang sekali mereka kebobolan lagi karena kehilangan satu pemain akibat kartu merah yang diberikan oleh wasit kepada pemain dari Sakibo FC pemirsa. Kali ini serangan kembali dilakukan oleh Sakibo FC. Meliuk-niuk, umpan ke tengah maksud yang dituju. Ada Stano di sana, masih bisa dipotong. Serangan balik tercipta untuk Persib Bandung ke tengah jauh ke depan maksud yang dituju. Ada Silva di sana. Dan Silva umpan kepada siapa? Berbahaya. Ada Beckham Putra. Beckham Putra tidak ada yang menjaga di sana. Beckham Putra bagus sekali, tendang langsung dan gol. Beckham Putra menerima asis dari Putuan dan menyelesaikan dengan sangat luar biasa untuk menjadi 6-2. Sakibo FC semakin tertekan di babak kedua tepatnya menit 81. Kita akan memasukkan salah satu penyerang lagi di sini. William akan masuk di sini untuk mendampingi dari Da Silva yang sudah mulai kelelahan. Kali ini serangan kembali dilakukan oleh Sakibo FC dari sisi sebelah kanan, berbahaya sekali, masih bisa direbut dengan sangat-sangat baik. Kusnandar berada di tengah, mundur terlalu jauh tapi berhasil menerima bola dan memotong aliran bola yang dilakukan oleh penyerang dari Sakibo. Kali ini Edja William masuk di menit 85. Suryana masuk menggantikan Nielsen. Kita lihat pergantian demi pergantian dilakukan oleh kedua kesebelasan. Mereka melakukan tekanan yang luar biasa. Kali ini Beckham Putra menggiring bola dan sayang sekali Juro melakukan pelanggaran yang cukup keras. Lagi-lagi pelanggaran yang tidak diperlukan dilakukan oleh pemain dari Sakibo FC. Da Silva mundur 2 langkah, ancang-ancang, tendang langsung dan gol. Da Silva benar-benar sangat tajam, penendangan bebas yang sangat-sangat luar biasa masuk ke gawang Sakibo FC. Jelas ada masalah di lini pertahanan dari kedua kesebelasan. Kita lihat bahwa penjaga gawang dari Persib Bandung pun bermain tidak maksimal dan pemain penjaga gawang dari Sakibo FC bermain tidak bagus. Dan kita lihat tendangan yang luar biasa dari luar kotak penalti. Galawai melakukan sepakan yang sangat indah dan masuk ke gawang Persib Bandung di menit 88, skor menjadi 7-3 dan agregat 10-3. Tidak ada lagi waktu yang tersisa. Persib Bandung berhasil mengalahkan Sakibo FC dengan skor telak 7-3 dan lolos ke babak final dengan agregat 10-3. Itulah sebuah
pertandingan yang luar biasa. Kita tahu bahwa pemain-pemain Persib Bandung memiliki skuad yang jauh lebih bagus, tapi mereka melakukan tekanan yang sangat bagus. Andai saja di babak pertama mereka bisa melakukan pertandingan seperti ini, kemungkinan besar tim saya akan kesulitan di babak kedua kali ini pemirsa. Tapi ya sudah, di sini serangan terfokus dari sisi sebelah kanan dari Persib Bandung. Dan untuk man of the match pertandingan sendiri yaitu Da Silva yang berhasil mencetak gol yang sangat indah dari tendangan bebas dan dari situasi bola mati. Saya ucapkan terima kasih banyak untuk Coach Salam dan Coach Lalu Kurniawan yang telah hadir di sisi lapangan untuk mendukung tim saya. Terima kasih banyak atas dukungannya. Berkat dukungan dari teman-teman, tim saya berhasil mengalahkan Sakibu FC di leg kedua babak semifinal Liga Champions musim ini dan lolos ke final untuk menghadapi lawan yang sangat berat sekali. Oke, saya harap teman-teman juga lolos ke final Liga Champions musim ini dan saya harap teman-teman bisa juara nanti. Dan formasi 4-1-1-3-1 cukup bagus menurut saya, tapi ini belum terbukti ketika kita akan menghadapi tim yang kualitas mutunya jauh lebih bagus ya guys. Untuk lawan yang cukup seimbang memang cukup bagus menggunakan formasi 4-1-1-3-1, cukup seimbang antara menyerang dan juga bertahan. Oke, kesimpulannya kembali kepada taktik, strategi, dan formasi serta pemain yang kita miliki. Ini faktornya berbeda karena kita lihat bahwa faktor pemain yang kita miliki tentu saja tidak sama dengan teman-teman ya guys. Dan saya sarankan buat teman-teman yang ingin menggunakan taktik, strategi, dan formasi ini, sebaiknya lakukan laga uji coba melawan teman kamu yang kualitas mutunya jauh lebih bagus, 10, 20, atau 30%. Jika dalam 5 pertandingan tim kamu selalu menang, kamu bisa terapkan taktik, strategi, dan formasi ini untuk laga-laga resmi seperti Cup, Liga, ataupun Liga Champion. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya bahas kali ini. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Terima kasih juga buat teman-teman yang selalu mendukung saya sejauh ini. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, salam Top 11 Indonesia.